Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mumpung kita diberikan usia panjang oleh Allah, mumpung hayat dikandung badan, boleh jadi banyak tetangga kita, handai tolan kita, ustadz kita, kiai kita meninggal dunia duluan. Boleh jadi hari ini kita yang menyolatkan mereka. Boleh jadi besok atau lusa kita yang akan disolatkan, kita akan dikuburkan dan seterusnya. Hidup di dunia ini cuma sebentar. Jangan sombong dengan jabatan, dengan harta, dengan kenikmatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu titipan dari Allah. Kalau kita dikasih informasi besok akan meninggal dunia, bahkan orang yang meninggal dunia di alam kubur dikasih kesempatan barang hidup sesaat saja, ternyata jawabannya hanya dua, fa as-saddaqu wa kum minas sholihin. Saya akan betul-betul bersedekah, saya akan betul-betul menjadi orang yang baik, saya akan betul-betul bersedekah, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Sedekah wajib saat harta kita cukup nisab, tidak sayang-sayang, tidak kita keluarkan sebagai rezeki kita dengan mengeluarkan zakat. Dengan sedekah sunnah, infak sedekah, bukan harta kita semakin berkurang tapi bertambah. Nabi menyatakan, mana qasad sedekah min malin. Harta yang disedekahkan, harta yang dizakatkan tidak berkurang tapi bertambah. Balta sedar tapi bertambah. Ada keberkahan yang luar biasa, ada ketenangan, ada ketentraman. Harta kita menjadi suci, jiwa kita menjadi suci, harta kita menjadi bersih. Bahkan harta kita akan bertambah. Dalam bahasa Arabnya namanya an-nama, bertambah. Luar biasa. Bahkan ada juga yang disebutkan sedekah jariyah. Bukankah Nabi menyatakan saat kita meninggal dunia akan mengalir pahala untuk kita semuanya, yang dikenal dengan passive income. Walaupun kita sudah meninggal dunia, mengalir pahala yang dikenal dengan sedekah jariyah. Idza matal insan in qata'a amalu illa min salasatin sedekatin jariyatin ila akhirih. Di antaranya sedekah jariyah. Apa makna sedekah jariyah? Ternyata bukan sedekah biasa. Yang dimaksud dengan adalah ibadah wakaf. Ada sesuatu yang ditahan, yang ada manfaatnya luar biasa, sehingga makna wakaf itu habsu malin ma yuntaqau bi ma baqawi ainihi, yang bermanfaat, yang dikelola. Kita punya uang 200.000, kita belikan Al-Quran, kita titipkan di masjid, ada 5 Al-Quran, maka mengalir pahala untuk kita semuanya. Seperti halnya Utsman bin Affan radhiyallahu an membeli sumur raumah, kemudian airnya digunakan sampai luar biasa, bahkan tanahnya ditanami pohonan, kemudian hasil panennya 50% untuk pengembangan rekening Utsman bin Affan. Dibangunlah yang namanya hotel-hotel yang kemudian disewakan untuk orang yang haji dan umrah, yang tentunya sangat luar biasa. Sampai detik ini wakafnya abad 7 Masehi, tapi mengalir pahalanya. Ini yang dikategorikan adalah sedekah jariyah. Fa'as-saddaqu wa kum minas sholihin. Saya akan betul-betul menjadi orang yang baik. Mumpung masih sehat, mumpung masih kita diberikan usia panjang, janganlah kita galak terhadap istri kita, terhadap anak kita. Kita bimbing anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan yang solehah. Yang tentunya perlu diingat, bagaimana rezeki yang kita dapatkan. Sudahkah rizki yang halal? Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Yang halal dan yang baik.
Justru dengan rizki yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal, kita dikenyangkan dengan sesuatu yang halal, kita pakai pakaian yang halal, menyebabkan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada riwayat, ada anak muda, seolah-olah menurut para sahabat, anak muda ini doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Nabi, nggak diterima. Ternyata apa rahasianya? Kenapa tidak diterima doanya? Dia berdoa khusyuk, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan kami. Tapi doanya tidak diterima. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan wa masrabuhu haramun, wa mat'amuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin doanya diterima? Minumannya dari yang haram, makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dikenyangkan dengan yang haram. Bagaimana istajabulah? Bagaimana mungkin doanya akan diterima? Termasuk kalau rezeki kita halal, mengalir dalam darah kita, jernih, bersih, sehingga nur Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, kita mudah melaksanakan amal kebaikan. Istri kita menjadi istri yang salehah, anak kita menjadi anak yang saleh dan yang salehah. Bahkan disebutkan baiti jannati, mudah menggapai yang namanya ketenangan, ketentraman. Oleh karena orang yang melaksanakan amal kebaikan, prinsipnya tidak hanya untuk orang lain, tapi buat dirinya sendiri. Kita sebagai ayah baik dengan anak kita, suatu saat anak kita akan berbuat baik terhadap kita. Kita mendidik ada habit yang baik. Sebelum dia berangkat, dia salaman, dia mengucapkan salam. Mau datang pun juga sama salaman, cium tangan sama yang lebih tua. Ini kebiasaan, ini first we make a habit and the last habit make you. Awalnya kebiasaan, lambat laun menjadi sebuah kebiasaan yang luar biasa. Kalau kita didik anak kita rajin bersedekah, lambat laun dia rajin bersedekah. Kita punya cucu, kita punya uang, biar cucu kita yang memberikan, lambat laun menjadi kebiasaan. Inilah yang namanya amal kebaikan. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, orang yang melaksanakan amal kebaikan pasti happiness, sukses. Bukankah dalam surah Al-Asr disebutkan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ternyata orang yang sukses ada 4 diantaranya disebutkan. Siapa yang tidak merugi? Illa menggunakan kalimat mustasnayat, pengecualian. Mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang melaksanakan amal saleh wa amilus shalihat, melaksanakan amal-amal kebaikan. Mumpung orang tua kita masih hidup, kita datengin, kita doakan orang tua kita. Jangan sayang-sayang dengan harta kita, mumpung masih sehat. Kalau kita sayang dengan orang tua kita, nanti kita juga memiliki anak-anak yang sayang terhadap kita, memiliki anak-anak yang saleh dan yang salehah. Yang disebutkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya kita mengajarkan anak kita ilmu yang bermanfaat, saat kita meninggal dunia ilmunya ngalir untuk kita semuanya. Bahkan memiliki anak yang soleh, yang mau mendoakan kita saat kita meninggal dunia. Rabbi habli minas salihin. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Harapannya mendapatkan anak yang saleh, tentunya mencari rizki yang halal, rizki yang thayyib, bukan untuk orang lain, buat diri kita sendiri. Di dalam kaidah disebutkan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu dilihat ada illatnya. Kenapa dalam Islam dilarang makan daging babi? Ternyata tidak baik ketika dikonsumsi oleh manusia. Banyak cacing pita, dipanaskan itu daging babi dengan 100 derajat Celcius, keluar muncul binatang-binatang. Ditingkatkan lagi 150 derajat, lebih banyak lagi hidup. 200 derajat Celcius, semakin banyak. Ternyata ada yang menarik,
Insya Allah selama kita menjalankan perintah Allah, kita ngaku sebagai muslim, hendaklah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-muslimuna 'inda surutihim. Kita ngaku sebagai muslim menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk mumpung masih sehat. Kalau kita renungkan orang yang meninggal dunia dengan yang masih hidup, kalau dilihat jasadnya ada sama persis dengan organ tubuh kita. Hanya saja ternyata tidak ada rohnya. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Nah, disebutkan ternyata semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah badan kita udah kaku, tidak bisa lagi kita sholat berjamaah lagi. Kalau sudah kita kaku, tidak bisa lagi kita baca Quran lagi. Kalau sudah kita meninggal dunia, tidak bisa lagi kita bersedekah, tidak bisa lagi kita berzakat, kita tidak bisa lagi bantu para kaum duafa, yatim miskin dan lain sebagainya. Justru mumpung masih sehat, fa as-saddaqah wa akum minas sholihin, saya akan betul-betul bersedekah dan menjadi orang yang baik, menjadi baik sebagai pengurus TKM masjid. Maka kita memulihkan manfaat masjid, hendaknya diberdayakan menjadi lebih luas lagi. Masjid berdaya, jamaah sejahtera. Tidak hanya masjid menjadi sumber sebuah hanya untuk tempat ibadah saja, tapi menjadi Islamic Center, bahkan menjadi pemberdayaan ekonomi umat. Ketika masyarakat di sana mereka terkena yang namanya COVID-19, mereka bingung dengan modal usaha, maka hadir masjid memberikan modal usaha tanpa adanya bunga, dengan adanya sistem yang dikembalikan modal diberikan luar biasa. Bahkan solusi dalam Islam, kalau kita melaksanakan amal kebaikan dengan adanya zakat, wa ma ataitum min zakat turiduna wajhallah faulaika humul munaifun, maka zakat kita akan bertambah. Bahkan solusi dalam Islam dengan bersedekah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah, kita bantu tetangga kita dari uang kita. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia menyalurkan zakat hanya untuk satu orang saja. Saat tahun pertama dengan 1 ekor unta kepada 1 orang, tahun ketiga 2, ketiga sampai kelima, ternyata tetangganya sudah berzakat. Inilah konsep yang sangat luar biasa. 4M, mengubah mustahik menjadi musaki. Ala kulli hal, maka Nabi menyatakan sebaik-baik manusia saat diberi panjang usia, baik akhlaknya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Baik kepada siapa saja, tetangganya, baik muslim non muslim. Bahkan Nabi menyatakan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang senantiasa dia berbuat baik terhadap tetangganya. Ingatlah hadirin, saat kita berbuat baik kepada orang lain, buat diri kita sendiri, saat kita bercermin, kita tersenyum, hakikatnya itu senyuman balik lagi kepada kita. Kalau kita cemberut, kita raut wajah kita akan cemberut. Kalau kita lihat, kita memegang bola karet, kita lemparkan ke dinding, maka akan balik kepada kita. Inilah ditegaskan oleh Allah dalam surah 17, surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, pada prinsipnya bukan untuk orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Kita baik terhadap tetangga kita, memberikan makanan, memberikan buah-buahan, suatu saat tetangga kita akan memberikan, bukan pamrih. Inilah janji Allah, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bahkan saat kita berbisnis, berjualan dengan melakukan pelayanan prima, customer satisfaction, tidak berlaku curang dalam timbangan 1 kilo dijual yang hitungan tetap 10 on. Berapa banyak mereka berlaku curang? Kalau dia jujur, maka dia akan kembali lagi memiliki pelanggan yang setia. Dia melakukan pelayanan prima 3M, pelayanan mutu murah mengesankan, maka menjadi sangat luar biasa. Inilah orang yang merasakan amal kebaikan, bukan untuk orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Terakhir, kita bisa belajar dengan ada alat yang dimiliki oleh suku aborigin yang namanya ternyata yang bentuknya bumerang bentuknya L. Saat dilempar
ukuran 40 meter ke sana, dia akan balik lagi. Inilah orang masyarakat amal kebaikan. Saat kita baik dengan tetangga kita akan baik. Kita baik dengan orang lain, insya Allah ada kebaikan muncul kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Kamus Mu'jam Al-Wasit, orang yang melaksanakan amal kebaikan maka dia akan mudah berbakti kepada kedua orang tuanya. Menggunakan redaksi birrul walidain, pasti dia baik terhadap orang tuanya, baik kepada tetangganya dan lain sebagainya. Bahkan baik juga memiliki makna khair. Dalam Al-Quran disebutkan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Akan dilipat gandakan pahala dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Insya Allah dengan kita melaksanakan ihsan, kita beribadah kepada Allah, bahkan dengan akhlakul karimah yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik terhadap kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Para ahli tafsir memaknai ahsin bisa memiliki makna berbuat baik. Dalam bekerja memiliki makna adalah kerja profesional, kerja maksimal, kerja cerdas dan lain sebagainya. Create new and different, buat sesuatu yang baru dan bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sehingga kehadiran kita, harta kita, ilmu kita dan semuanya bermanfaat buat kita semuanya dan bermanfaat untuk manusia. Amin ya rabbal alamin.